kurang lebih itu setengah jam atau 40 menit. Nggak lama kita ketemu mobil ambulan yang tadi kita salib. Yang sama? Yang sama. Ya akhirnya dapat warning dari UA-nya kalau daerah itu tuh ya percaya atau enggak ya Mbak ya. Aku juga belum pernah karena ini pengalaman pertama. Warga tersebut itu percaya bahwa ada kampung siluman. Hai sobat-sobat SI semuanya, ketemu lagi di podcast Rumah Kosong. Malam ini di studio sudah ada narasumber seperti biasa yang mau menceritakan kisah pengalaman horornya. Nah sekarang kita tanya-tanya, kita dengerin bareng-bareng pengalaman apa sih yang dia alamin. Halo Mas. Oh, Mbak. Mas siapa diperkenalkan di kamera? Saya Unggul. Mau cerita apa nih? Ada pengalaman apa nih? Pengalamannya ini sebenarnya pengalaman paling seru sih dibanding pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan kebetulan kejadiannya baru 2 bulan yang lalu. Oh barusan berarti kan? Baru banget. 2 bulan yang lalu. Oke. Jadi kebetulan aku dengan teman aku ada rencana kerja ke daerah Sukabumi lah ya. Itu perjalanannya dari Jakarta itu habis makan siang. Terus awalnya sih biasa aja ya, kayak kita nggak ada punya perasaan yang gimana gitu. Kita menikmati perjalanan karena kebetulan kan juga kerja sambil jalan-jalan kan hal yang seru ya buat kita ya. Terus kita nyampe Sukabumi, tinggal kita ke daerah tersebut gitu kan. Kebetulan kita juga kan baru nih ke alamat yang mau kita tuju. Mas itu Jadi, naik kereta mobil, atau bawa naik kendaraan mobil. sendiri ya? Kebetulan mobil operasional dari kantor. Hmm. Karena kita nggak tahu jalannya atau alamatnya, akhirnya kita gunain Google Map. Jadi nyampe kota Sukabumi itu kita buka aplikasi Google Map ke alamat yang kita mau tuju gitu kan. Itu kita jalan biasa normal, nggak lama tuh dari jalan raya kita ketemu jalan bebatuan, karena diarahin sama Google Map itu ya lewat bebatuan gitu, jalan yang rusak lah ya, bukan jalan raya. Ya kita ya berdasarkan arahan Google Map ya kita jalan aja, karena titiknya pun juga jelas gitu di Google Map, kita nyampe jam berapa sesuai dengan tujuan. Itu jalanannya maksudnya perkampungan atau sekitarnya apa Mas? Atau apa gitu? Jadi gini Mbak, setelah belokan pertama itu seingat aku ya, itu tuh langsung jalan rusak, itu udah nggak ada perkampungan. Oke. Jadi kayak hutan lah, Oke, hutan ya? kayak hutan gitu. Setelah kita keluar dari jalan raya, pertama kali kita belok ke kanan, jalan bebatuan, keluar dari jalan raya itu udah langsung hutan sepanjang jalan. Nggak lama kita jalan, ya kita menikmati ya, namanya suasana di hutan atau pegunungan itu kan bagian dari entertain buat kita berdua gitu. Freshing gitu ya buat kita. Healing lah, perjalanan Iya, dinas sambil healing ya? Healing lah ya. Kita ngobrol-ngobrol biasa, nggak lama kita ketemu mobil ambulan di depan tuh. Ini udah mulai seru nih sebenarnya gitu kan. Tapi herannya mobil ambulan itu sirinenya nggak nyala dan nggak dikawal dengan, karena kan yang aku tahu nih kalau mobil ambulan ada pasien pasti ada rombongan kayak motor-motor dan sirine juga nyala ya. Ini nggak ada, karena jalannya rusak dan bebatuan gitu loh. Nggak lama kita ngebuntutin tuh mobil gitu, mobil ambulan. Persis di depan mobil kita tuh mobil ambulan. Karena saking pelannya mobil ambulan, akhirnya kita salip gitu kan. Karena itu juga kalau nggak salah udah sore ya. Itu udah jam 4 atau jam setengah 5 gitu ya. Mendekati maghrib, menjelang Ya, maghrib. udah menjelang mau maghrib lah ya. Artinya udah lewat asar. Terus aku bilang sama temen aku, bro itu disalip aja lah gitu. Ini kita nggak tahu nih nyampe
tujuan jam berapa kira-kira gitu kan, karena jalannya juga bebatuan. Nggak lama kita salip mobil ambulan gitu kan. Itu biasa aja sih, normal. Ya jarak 2 atau 3 kilo udah nggak kelihatan tuh mobil ambulan gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol biasa, kurang lebih itu setengah jam atau 40 menit. Nggak lama kita ketemu mobil ambulan yang tadi kita salip. Yang sama? Yang sama. Persis? Tapi gini, kebetulan aku tuh nggak nyimak nomor polisinya. Oh, nggak memperhatikan? Iya, nggak memperhatikan. Karena kan berapa? awalnya aku pikir kayak ya udah mobil ambulan biasa gitu kan yang kita salip. Tapi setelah maksudnya kedua kali aku ketemu sama mobil tersebut tuh kayak langsung kita notice gitu kan, kayak ini bukan mobil ambulan yang tadi kita salip ya. Sementara itu nggak ada jalan alternatif lain selain jalan bebatuan di hutan tersebut gitu kan. Terus temen aku juga ngeyakinin kayak, iya bro ini kayaknya mobil ambulan. Lo tadi baca nomor polisi dan lain-lain? Enggak, cuma ya kita taunya itu adalah mobil ambulan. Sama, jadi kayak tempo mobil ambulan yang dikendarain tuh jalannya sama. Sama gitu. seperti yang pertama ketemu sama kayak tadi? Pertama, pelannya. Terus nggak lama kita mendekat kan, karena kita kan juga buru-buru gitu loh. Terus kita masih berdebat kayak, terus dia lewat mana? Kok tiba-tiba ada di depan kita gitu kan? Sementara kita dari perjalanan kita nyalip sampai akhirnya kita ketemu mobil ambulan itu nggak ada jalan alternatif lain, cuma hanya satu jalan. Intinya nggak mungkin dia ada di depan tanpa ngelewatin mobil Mas Unggul lagi kan? Betul gitu. Itu hal yang nggak mungkin kan gitu. Cuman positifnya dari responnya temen aku, mungkin ada 2 mobil ambulan kali, gitu kan. Tapi aku masih nggak yakin gitu, karena jelas dari bentuk tuh mobil tuh, ya maksudnya kan itu kejadiannya setengah jam yang lalu ya. Kita salip, masa aku langsung lupa sih bentuk kejadian mobilnya gitu kan. Tapi ya udahlah, aku coba berusaha dan aku coba dengerin apa kata temen aku, enggak itu mobil ambulan yang lain kali. Akhirnya kita salip. Karena di dalam hati aku tuh kayak masih penasaran, ini kok mobil tiba-tiba ada di depan gitu loh, sementara tadi gua salip gitu kan. Aku make sure nih ceritanya. Jadi gini mbak, posisinya ketika kita salip mobil ambulan yang kedua, aku make sure-nya adalah aku buka jendela. Mas posisi di bawah? Aku di bonceng. Oh di samping? Iya, Teman aku yang nyetir bawa. kan. Terus aku buka jendela, aku mau make sure aja gitu, orang kah atau apakah gitu kan. Ternyata aku buka jendela, dia pun juga buka jendela. Maksudnya dia itu adalah supir si ambulannya. Kita ada sekian detik ya, ada 1 atau 2 menit kita kontak pandangan kayak main lihat-lihatan gitu kan. Cuma masalahnya gini, aku ngeliatin dia ngeliatin aku, tapi dia tanpa ekspresi. Berarti dia buka jendela juga waktu Dia itu? buka jendela juga gitu kan. Aku make sure buka jendela, terus aku lihat dia buka jendela, dia tanpa ekspresi tapi dia ngeliatin aku gitu loh. Sementara aku kayak senyum gitu kan. Biasanya kebanyakan orang kan kalau kita papasan di jalan ya, main lihat-lihatan otomatis kan kayak gitu ya. Even itu nggak kenal siapa orangnya gitu. Terus sendirian nggak Mas itu dia? Maksudnya kelihatan nggak di sampingnya ada? Jelas di sampingnya nggak ada siapa-siapa. Oke. Cuma supir ambulan aja yang aku lihat. Aku senyumin, dia nggak ada ekspresi, dia flat. Pokoknya dia cuma ngeliatin aku, nggak sinis. Cara dia ngeliat aku tuh nggak sinis, cuma ya tanpa ekspresi lah, flat. Udah kita lewatin, terus aku tutup jendela. Ya aku punya perasaan yang aneh lah ya, cuma temen aku selalu positif thinking gitu, udahlah ngapain sih, karena mungkin juga sebenarnya dia juga khawatir, cuma karena situasinya adalah di hutan dan menjelang maghrib, jadi dia coba nenangin untuk diri dia dan untuk nenangin diri aku gitu kan. Udah tuh aku juga udah nggak mau pikirin, nggak lama kita jalan jarak berapa kilo, aku lihat di spion tuh mobil ambulan udah nggak kelihatan mbak. Nggak lama kita coba istirahat, ketemulah satu desa nih. Jadi sepanjang jalan itu cukup panjang ya mbak ya, hampir 1 jam aku di hutan jalan bebatuan. Ya bayangin ya, bebatuan 1 jam itu ya lumayan menguras energi kan, jalannya bebatuan lama. Kanan kiri hutan? Ya kanan kiri hutan gitu ya.
Nggak lama alhamdulillahnya kita ketemu satu desa. Aku lupa tuh nama desanya apa karena ada gapuranya kan. Oke. Masuk desa, ini desa apa nih bro gitu kan, aku nanya sama temen aku, dia juga nggak tahu ini desa apa. Terus aku lihat di Google Map, ya masih on track Google Map-nya gitu, kita masih memang diarahin ke desa tersebut gitu kan. Nggak lama banyak kehidupan tuh mbak, sekian jalan kita jalan di hutan tuh kan nggak ada orang lalu lalang, nggak ada motor lewat atau mobil lewat, atau kehidupan nggak ada pemukiman lah ya. Pas kita dapat ketemu desa, kita ketemu pemukiman kayak ada rumah-rumah panggung terbuat dari kayu dan bilik gitu. Banyak warga juga ya, ada bapak-bapak, ada kakek-kakek, bahkan anak-anak. Ada gitu kehidupan kan. lah pokoknya ada ya. kehidupan. Jadi kalau aku bisa gambarin, mereka tuh lagi menikmati suasana sore lah di pegunungan atau di hutan, di desanya mereka lah ya. Karena rame, di jalanan tuh rame gitu, even itu jalan bebatuan. Terus kita tenang, akhirnya kita berdua mutusin untuk, karena udah tenang ya, yuk ngerokok yuk. Kita matiin AC, kita buka jendela masing-masing, kita sambil ngerokok. Sepanjang jalan desa itu, aku masuk tuh banyak orang yang benar-benar nggak di dalam rumah, tapi di depan halaman rumah dan di pinggir jalan. Terus aku, misi pak, punten pak, gitu kan, pakai bahasa Sunda ya, karena kan kebetulan daerah Sukabumi, Jawa Barat. Cuma herannya mereka nggak ngerespon. Jadi aku berasa gini, kayak di desa itu baru pertama kali ngeliat ada mobil masuk situ. Aku ngerasanya demikian ya. Karena kita tuh jadi pusat perhatian mereka. Mereka ngeliatin. Mereka langsung memperhatikan kita. Jadi tapi tanpa respon. Tanpa respon gitu loh. Jadi kayak mereka lagi asik apa nih? Contoh ya, aku ilustrasi aja. Contoh mereka lagi asik main. Tiba-tiba ada mobil lewat, mereka langsung pusat perhatiannya ke kita. Itu hampir semua orang ngeliatin ke kita, tapi tanpa respon, tanpa ekspresi gitu. Punten pak, misi pak, itu mereka nggak respon. Ya itu, aku bisa gambarin itu ekspresinya sama persis sama bapak-bapak yang tadi di mobil ambulan nyetir gitu. Itu flat, nggak ada ekspresi sama sekali. Terus ya aku nggak mau bahas sama temen aku di desa tersebut gitu, tapi aku udah berasa nih, udah mulai berasa. Ada yang nggak beres gitu. Ada yang aneh nih. Ya. Terus dengan kekhawatiran aku, akhirnya aku buang rokok, terus aku tutup jendela, aku nyalain AC. Temen aku pun juga punya perasaan yang sama gitu, ngerasain rasa khawatir. Kita tuh diem 1000 bahasa di dalam mobil karena sama-sama takut lah ya. Udah bener-bener kita diliatin, kita jalan aja. Karena beberapa orang aku sapa, beberapa orang aku tegur tuh mereka nggak ada respon gitu. Jalan aja bebatuan. Nggak lama kita keluarlah dari desa tersebut. Nggak jauh sih mbak, itu jaraknya 500 meter. Tapi bener-bener padat. Karena kiri kanan ada bangunan rumah panggung dan bilik gitu ya. 500 meter kurang lebih kita keluar dari perkampungan tersebut, desa tersebut gitu. Ya nggak lama kita ketemu warung, gitu kan. Nah tujuannya kita berhenti nih di warung, oh ada warung, alhamdulillah berhenti dulu kita beli minum. Terus akhirnya aku mutusin sama temen aku, yuk sama-sama turun yuk, biar ngademin mobil juga gitu kan. Mobil kan udah terlalu panas mungkin ya. Istirahatin mobil, ya mau ngerokok sebatang 2 batang sambil minum lah di situ, nikmatin suasana gitu kan. Itu warung berarti di luar dari perkampungan tadi ya mas ya? Atau bener-bener yang tersendiri gitu nemuinnya? Jadi aku ingetnya itu setelah kita keluar dari pemukiman, kehidupan, nggak lama jarak berapa meter tuh aku ketemu warung yang bener-bener cuma satu warung. Oh, situasi sekitarnya ada apa? Hutan. Ketemu hutan lagi? Hutan lagi, gitu. Tapi jalan masih bebatuan ya. Cuma ada satu-satunya warung dan itu pertama warung yang kita temuin setelah kita keluar dari pemukiman, perkampungan atau pedesaan. Kita putusin untuk berhenti, istirahat sejenak buat ngerokok, bikin rileks lah ya, sambil nanti kita bahas lah obrol-obrol. Terus aku beli minum, punten pak aku mau beli minum gitu kan. Terus beli minum, kita dapat minum 2, kita minum segala macem. Terus aku tanya sama si bapak warung itu, pak aku mau nanya dong kalau ketemu jalan raya tuh berapa lama lagi sih gitu kan, masih jauh atau enggak? Dia nggak ngejawab mbak, jadi dia nggak respon, dia nggak jawab, tiba-tiba dia ninggalin aku
masuk ke dalam. Tapi ngelihat nggak? Maksudnya saling lihat-lihatan gitu nggak pas waktu kalian turun atau apa sama bapak itu ini nggak? Maksudnya berhadapan-hadapan ini nggak? Iya, jadi detailnya gini, aku berhenti di depan warungnya dia nggak ada di depan warung. Terus ketika permisi mau beli gitu ya kurang lebih ya, nggak lama dia keluar. Karena tuh rumahnya dia sama warung tuh ada akses lah, ada akses buat keluar masuk rumah dan warung. Pak beli minum dong 2 gitu. Kita ngambil di showcase udah ready minumannya, terus kita kasih uangnya. Berapa Pak? Dia nggak jawab. Udahlah kasih 10.000. Oh, oke. Dia nggak jawab tuh, Mbak, gitu kan. Terus aku ke arah mobil, karena mobil kan persis parkir di depan warungnya dia ya, agak minggir nggak di jalanan gitu kan. Aku kasih minum, terus aku balik lagi. Pak, misi saya mau nanya kalau ke jalan raya itu masih jauh atau enggak gitu kan. Jadi posisi aku balik ke mobil nganterin minuman ke temen aku tuh dia berdiri aja Mbak di warungnya dia. Terus aku tanya, dia nggak jawab. Aku tanya berapa lama lagi kita ketemu jalan raya, dia malah masuk ke dalam. Nih Bapak gimana sih dalam hati aku kan, ditanya kok malah masuk ke dalam, terus ditanya harganya berapa juga nggak jawab. Aku cuma kasih uang 10.000 saat itu kan. Terus aku balik lagi. Gimana bro? Temen aku nanya, masih jauh nggak? Nggak jawab tuh si bapak, gitu kan. Kok nggak jawab sih? Ya nggak tahu, dia kayak lagi ada masalah kali di kehidupannya. Gitu kan? Kita nggak tahu kan, gitu kan. Nggak lama si bapak itu keluar sama istrinya dari rumah ngeluarin motor. Ini kan kita persis banget depan warungnya. Loh, terus si bapak tuh ngeluarin motor. Terus nggak lama di belakangnya tuh ada istrinya, ya perempuan lah. Aku make sure kan, aku coba tanya lagi, Pak punten Pak, saya mau nanya kalau ke jalan raya itu masih jauh atau enggak? Kita dicuekin, kita didiemin. Jadi dia ngeliat aja enggak, ngerespon juga enggak, dia sibuk dengan aktivitasnya dia ngeluarin motor sambil nungguin istrinya naik ke motor tersebut gitu loh. Si istrinya juga nggak respon apapun, nggak ngeliat aku. Jadi juga. Nggak ada kontak mata ya? Nggak ada, nggak ada gitu. Cuma pas kita di warung aja si bapak ngeliatin aku gitu. Ditinggal nih aku ceritanya, aneh kan, gitu, semakin aneh. Terus ya udahlah aku pikir ikutin jalan aja. Tapi aku nggak cerita sama temen aku kalau yang pas si bapak itu keluarin motor nggak dijawab juga gitu kan. Aku cuma bilang kata si bapak nggak jauh. Aku bilangnya ke temen aku gitu kan, yuk sambil jalan aja. Kata lu mau ngerokok dulu sebatang 2 batang, karena kan aku udah mulai berasa aneh nih Mbak gitu kan. Sambil jalan kita ngerokok, terus aku monitor Google Map. Aku tuh nggak pas masuk pedesaan tadi ya, yang perkampungan kita lewat, itu kalau nggak salah udah jam 5. Dan itu perjalanan keluar dari desa itu kan juga cukup lama ya, karena jalan bebatuan, ada 500 meter, bahkan 700 meter, itu kan harusnya jam terus jalan ya. Mungkin aku di warung situ harusnya udah jam 5:30 gitu ya, atau bahkan lebih. Aku baru jalan, setelah dari warung itu kita masuk mobil, aku jalan terus aku buka handphone ngeliat Google Map, itu mapnya muter-muter Mbak di situ. Jadi kalau di Google Map tuh ada indikator yang biru gitu ya, kayak gambar mobil atau tanda panah. Dia muter-muter gitu aja. Muter-muter tuh maksudnya hilang sinyal atau? Kalau aku lihat sih sinyal aku bagus ya. Saat itu ya. Cuma masalahnya Google Map-nya tuh cuma muter-muter. Maksudnya gini, kalau Google Map itu nggak ada sinyal harusnya blank out ya. Artinya emang dia nggak gerak, diam benar-benar blank. Tapi ini kondisinya gerak. Si indikator di Google Map-nya itu, baik tanda panah atau gambar mobil ya, ini dia gerak muter-muter aja. Oh, padahal posisi kalian diem gitu? Diem, baru mau jalan gitu, diem. Terus aku lihat sinyal juga bagus gitu kan. Terus aku jam berapa sih? Loh, perasaan tadi gue di desa tadi jam 5, kok di sini masih jam 5? Oh, jam itu nggak jalan berarti? Nggak gerak. Jam itu nggak gerak sama sekali. Jadi kayak, terus aku mikir sampai aku ngomong sama temen aku, bro, lu pernah nggak sih ngalamin jam di handphone error? Kalau jam di jam tangan kemungkinan errornya banyak ya.
Kalau di handphone kayaknya aku nggak pernah nemuin ya, gitu loh. Jam di handphone tuh error gitu loh, bener-bener nggak akurat tuh aku nggak pernah nemuin. Kenapa bro? Ini kok jam gue di handphone masih jam 5 aja. Sementara tadi di desa tadi yang kita lewatin tuh kita udah jam 5, harusnya nyampe warung tuh setengah 6. Kalau emang durasi jalannya setengah jam gitu kan. Itu makin aneh sih Mbak. Aku mikirnya itu makin aneh karena Makin jamnya berasa ya. berasa banget di Oke. situ. Itu kayak udah maksimal nih kayaknya nggak beres deh. Gitu kan. Terus aku minta sama temen aku, udah deh kita tancap gas. Mau jalan bebatuan sekencang apapun kita jalan. Karena aku khawatir gini Mbak, itu kan di hutan. Aku jarang banget ngeliat ada lawan arah. Oh. Lalu lalang itu jarang banget Jadi motor. selama perjalanan itu nggak ketemu kendaraan Nggak lain, ada, motor, mobil, Nggak ada sama sekali. Aku nggak ngeliat. sepeda. Nggak ada sama sekali. Orang lewat jalan kaki aja nggak ada. Oke, kecuali yang di kampung tadi ya. Kecuali yang di kampung Oke. tadi gitu kan. Udah tancap aja lah. Jalan 40 kayak 60 di jalan rusak nggak apa-apa deh. Gitu. Karena aku khawatirnya itu kan hutan. Terus aku mikirnya kalau kena gelap kita makin repot kan. Takutnya kenapa-napa gitu kan. Namanya hutan kita nggak tahu. Akhirnya dibejek tuh. Apa sih bejek tuh bahasa Indonesia? Digas. Digas lah ya. Digas sama temen aku jalan rusak. Wah kita udah ugal-ugalan deh. Temen aku tuh sebenarnya nggak berani banyak bicara karena dia juga takut. Takut dan dia udah paham betul kenapa aku minta gas gitu. Ya. Jalan rusak. Udah saling connect lah ya. Udah connect Oke, gitu. oke. Udah akhirnya kita gas terus. Ketemulah kita jalan raya pada akhirnya. Berapa lama itu Mas? Dan ternyata kita gini. Seingat aku ya kalau di jalan rusak kita ngegas kecepatan 40 atau 60. Taruhlah setengah jam atau 45 menit. Berarti kalau jam 5, 45 menit anggap setengah 7 ya. Ternyata kita ketemu jalan raya itu udah jam setengah 10 Mbak. Wow, berarti sempet mati jam itu berapa jam berarti itu? Aku nggak tahu itu berapa lamanya. Padahal aku mikirnya gini, kecepatan 60-40 di jalan rusak harusnya ya cukup lama ya, maksudnya kayak 45 menit atau 1 jam. Tapi kan kita ngebut nih, kenceng. Nggak lama kemudian 1 kilo kali ya kurang lebih ya setelah kita ketemu warung bapak-bapak itu. Atau 2 kilo. Nggak lama kemudian kita ketemu jalan raya, Google Map-nya langsung aktif, normal. Aku langsung ngecek jam itu jam 21.15 apa jam 21, pokoknya setengah 10 kurang. Tapi berasanya pas waktu selesai dari warung sampai ketemu jalan raya itu apakah selama itu butuh waktu berjam-jam, berasanya pas nyetir nih, pas di samping nyetir tuh selama itu atau Enggak sih. nggak selama itu? Aku percaya banget nggak selama itu. Berasanya nggak selama itu? Nggak selama itu. Kayak nggak masuk akal juga sih Mbak. Dari jam 5 di warung sampai setengah 10 kan berarti hampir 4 jam. Ya. Kurang lebih ya. Sementara kita perjalanan untuk ketemu jalan raya aja, estimasi aku 1-2 kilo lah ya. Oke. Gitu loh. Kecuali 1-2 kilo itu kecepatan 20. Ya mungkin beda-beda tipis lah ya. Dari 4 jam bisa jadi 3 jam. Tapi kan ini kita benar-benar 60 loh Mbak. 60 kita bawa mobil jalan rusak, bebatuan, kita hajar terus saking parno dan takutnya. Ya itu, jam setengah 10 kita keluar, cuma aku nggak langsung bahas sama temen aku. Langsung kita pokoknya gini, dalam pikiran aku, alhamdulillah gue udah ketemu jalan raya. Minimal jalannya bagus dulu deh, gitu. Jadi kita bisa tambah kecepatan gitu kan. Nggak ngabisin energi juga. Kebingungan nih, kita mau ke kiri atau ke kanan. Karena itu kan itu ujung, terus ada ke kanan, ada ke kiri ya. Terus teman aku nanya, kiri apa kanan bro? Udah kiri aja deh. Terus kita ke kiri. Karena nggak ada petunjuk ke kanan kemana, ke kiri kemana. Kita jalan terus, nah itu udah rumah itu Mbak. Ada rumah, ada lampu-lampu gitu kan. Tapi ada lalu lalang orang kendaraan nggak? Belum? Ada. Oh ada. Udah mulai ada kehidupan lah. Oke. Jadi ada mobil yang lawan sebalik arah ya, atau motor sebalik arah gitu loh. Cuma anehnya gini Mbak, kenapa kita berdua nggak disadarin di dalam situasi tersebut bahwa ini udah gelap atau masih terang? Itu yang kita benar-benar nggak sadar akan itu gitu loh. Dari di desa tuh sebenarnya kita ini udah terang atau gelap sih? Kita nggak ngeh itu. Terus kita di warung juga nggak ngeh.
ini udah gelap atau masih terang sih? Kita nggak nge itu. Jadi fokusnya kita itu adalah, ini orang-orang kenapa sih kita sapa kok nggak ngerespon? Jadi konsepnya di situ. Terus aku kan sempat mikir kayak, ini jangan sampai kita kena gelap di sini. Udah bejek aja gasnya gitu, kita gas aja. Tapi aku juga nggak ngeh kalau situasinya itu udah gelap atau masih terang. Oke. Itu aneh banget sih. Gitu. Jadi kejadian itu yang akhirnya aku bilang adalah kejadian paling seru gitu loh, paling aneh. Udah akhirnya kita ketemu jalan raya, kita bablas, kita baru ngehnya itu di warung tukang es kelapa. Baru ngehnya bahwa, ini udah malam loh. Gitu loh, emang udah malam. Emang lo lihat tadi, iya jam 9:30. Cuma kita nggak banyak bahas tuh Mbak di tukang es kelapa, karena kan masih di wilayah tersebut ya. Udah 9:30 akhirnya kita urungin untuk nggak jadi ke titik yang kita maksud, padahal Google Map jaraknya cuma 15 menit lagi gitu nyampe ya. Kita pulang ke Jakarta, cuma kita lewat Cibadak lah ya, Cibadak. Nyampe Cibadak itu jam 10:30 ke rumah uaknya teman aku, baru kita bahas di situ. Tentang perjalanan kita bareng sama uaknya teman aku gitu. Baru kita bener-bener ngulik lah, ngebahas segala macam yang kita alamin, apa yang teman aku rasain, apa yang aku rasain, apa yang kita lihat. Ya akhirnya dapat warning dari uaknya kalau daerah itu tuh, ya percaya atau enggak ya Mbak ya. Aku juga belum pernah karena ini pengalaman pertama. Warga tersebut itu percaya bahwa ada kampung siluman atau desa siluman. Jadi kalian terjebak di kampung itu gitu. Iya. Betul. Itu dari itu ya informasi uaknya teman aku ya. Ya alhamdulillahnya kalian bisa keluar. Kebanyakan 3 atau 4 hari orang bisa keluar dari kampung tersebut. Gitu. Berarti udah jadi urban legend di daerah itu kalau sekitaran itu ada perkampungan siluman itu. Gitu loh. Kata orang-orang itu ya, kata uaknya tersebut. Karena kan dari Cibadak ke lokasi yang kita tuju kan nggak jauh ya. Ya gitulah ceritanya kurang lebih. Dan itu pengalaman paling menyeramkan sih. Aku masuk dimensinya mereka, bangsanya mereka juga aku secara real melihat gitu loh, kayak nggak ada ekspresi, udah flat ya, kayak jadi pusat perhatian, jadi hal yang aneh buat mereka gitu kan. Ya ini mungkin nggak akan bisa aku lupain gitu Mbak, apalagi kejadiannya juga baru kan. Ya. Itu yang Mas Unggul lihat wujudnya itu wujud manusia atau ada yang sempat dilihat ini nggak? Manusia sih. Manusia banget. Cuman tanpa ekspresi aja. Tapi semuanya tuh. Rata-rata di situ. Aku nggak ngeliat wujud kayak yang aneh-aneh gitu. Aneh-aneh lah ya, kayak kuntilanak, pocong atau apapun sejenisnya gitu. Aku nggak ngeliat itu. Tapi yang aku lihat tuh di perdesaan atau di perkampungan itu emang bener-bener banyak orang, banyak manusia. Ya tapi tanpa ekspresi, tanpa respon. Ada detail yang keinget nggak? Maksudnya di kampung itu ada sesuatu yang kok Bapak-bapak ini sih. ini kayak nggak lazim, ini kayak nggak lumrah ada di kampung atau apa, selain tanpa ekspresi tadi, ada detail yang keinget nggak? Oh nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi makanya nggak curiga kan bahwa sebelumnya itu kalau emang dianggapnya perkampungan biasa. Sebenarnya Mbak yang bikin aku jadi nightmare itu ketika di pedesaan tersebut ada bapak-bapak yang di pinggir jalan mau ketabrak mobil kita. Karena dia benar-benar di pinggir jalan bebatuan, ya pinggir jalan mobil lah ya, lajurnya mobil. Dia nggak mau minggir, terus dia tuh kayak natap aku tuh kayak, itu sih sebenarnya yang sampai sekarang tuh masih kebayang gitu. Ekspresi tatapannya dia. Tatapannya kayak, apa sih message yang mau disampaikan ke aku tuh gitu. Beda sama yang supir ambulan, beda sama yang bapak ngasih aqua gitu di warung. Tapi bapak yang di pedesaan itu tuh yang bener kita kayak apa sih dia mau nyampein apa tapi nggak tersampaikan. Gitu sih Mbak sebenarnya. Itu yang masih kebayang. Wow, kalau aku nggak kebayang deh. Ada di situ gimana gitu ya, ekspresi bakal panik atau gimana. Mas, ini kan Mas Unggul cerita ini di studio kan ada ilustrator yang coba menangkap
gambaran yang diceritain sama Mas Unggul. Adek udah jadi belum gambarnya? Udah, yuk sini yuk. Udah nangkep nggak tadi wujud-wujudnya seperti apa dari ceritanya Mas Unggul? Udah? Udah sih. Oke, adek nangkep apa tadi? Dapat apa? Dapat gambaran apa tadi? Ambulannya terus Oke. sama yang mikirnya juga. Coba ceritain dek. Bener kayak gitu Mas. Iya betul. Iya. Mobilnya sih mirip banget ya. Iya. Tapi itu harusnya supirnya ada wujudnya sih. Ada ekspresi. Berarti yang dilihat Mas Unggul itu wujud secara manusianya. Adek nangkepnya secara mata batin. Wujud Oh. aslinya dia nggak ada wajah. Jadi kayak makhluk yang tanpa wajah gitu. Adek nangkep wujud aslinya kan. Oh berarti sebenarnya realnya gini ya? Realnya wujudnya itu. Iya nggak dek? ada mata. Energinya sih kayak Ah. kayak gitu sih. Oh oke. Serem ya? Masih inget Mas? Ingat. Ambulannya emang Iya, ambulannya bentuknya begitu? mirip gitu loh. Tapi apalagi detail yang menunjukkan bahwa emang itu ambulan yang dilihat. betul, betul. Mobilnya juga iya. Cuma ya itu yang anehnya adalah kalau di ilustratornya kan nggak ada muka ya. Yang aku lihat kan benar-benar manusia Mbak, gitu. Cuma nggak berekspresi aja, Oke. nggak ada respon. Terus dapat gambaran apa lagi dek? Desanya. Desanya, Iya. kampung gaibnya. Coba gimana? Iya, iya. Kayak gitu nggak mas Iya, rumah-rumahnya? betul. Rumah-rumah kayu, rumah panggung, rumah bilik, betul. Cuma di sini rame Mbak. Di sini ada beberapa lah orang pada menikmati suasana sore. Tapi bener kok, kampungnya seperti itu. Asli ya masih asli. Asli banget, beneran asli banget. Ya kayak belum terkontaminasi kota lah Mbak. Gitu loh, desa tersebut. Menyenangkan ya padahal secara aslinya itu adalah Untuk- perkampungan Iya sih, untuk yang menyeramkan. transit 1-2 hari sih kayaknya enak gitu loh. Tapi setelah ini kan jadi Begitu lihat masih mau. enggak. 3 hari. Makasih. Oke. Oke. Oh, ini ada gambaran dari bapaknya yang Oh, itu yang di warung. Warungnya begitu. Kurang lebih. Terus ya apa muka-muka bete-nya. Bete kayak lagi ada masalah di rumah, saya juga Oke. nggak tahu masalahnya apa. Oke. Tapi bener, mukanya seperti itu ekspresinya. Warungnya juga warung kampung ya. Karena cuma ada satu-satunya warung ya di situ Mbak. Kita keluar dari warung itu kita nggak pernah nemu warung lagi, langsung Ya. jalan raya aja kita nemu. Ya. Oke. Oke. Adik makasih udah gambarin sketsa dari ceritanya Mas Unggul. Mas Unggul makasih banyak Oh, iya. udah Sama-sama. mau datang ke studio SI, udah mau berbagi cerita pengalaman horornya jadi keinget lagi kan. Iya, betul. Makasih banget. Oke sobat-sobat SI, demikian episode podcast Rumah Kosong malam ini. Jangan lupa komen atau kalian kalau punya pengalaman-pengalaman horor bisa langsung komen di bawah video atau DM di Instagram Supernatural Investigator. Sampai ketemu lagi di episode-episode lain podcast Rumah Kosong. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.